got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu ya. Baik, kita akan mempelajari materi tentang bilangan. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama pengertian bilangan. Yang kedua, operasi bilangan. Yang ketiga, yaitu tentang FEB dan KPK. Keempat, bilangan berpangkat. Kelima, barisan aritmatika. Kita membahas tentang pengertian bilangan. Apa itu bilangan? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang untuk mewakili bilangan disebut angka. Adapun selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis bilangan. Yang pertama yaitu bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari bilangan bulat positif. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua bilangan cacah, yaitu terdiri dari bilangan bulat positif dan juga bilangan nol. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Contohnya seperti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat bilangan rasional. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk A per B. Contohnya seperti 5/2, 1/4, 1,2 yang asalnya merupakan 12/10. Yang kelima yaitu bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya seperti akar 2, akar 5, akar 3, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang operasi bilangan. Sifat pertama yaitu penjumlahan, yang mana komutatif seperti A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat yang kedua adalah asosiatif. A ditambah dalam kurung B ditambah A sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Yang ketiga distributif. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Kemudian pengurangan. A dikurang A sama dengan A ditambah min A sama dengan 0. A dikurang B sama dengan A ditambah min B. A min A dikurang B sama dengan min A tambah min B. A dikurang min B sama dengan A ditambah B. Kemudian ada perkalian. Yang pertama A dikali B sama dengan AB. Yang kedua A dikali min B sama dengan min AB. Jadi di sini positif dikali negatif hasilnya negatif. Kemudian yang ketiga min A dikali min B sama dengan AB. Berarti negatif dikali negatif, maka nanti akan menjadi hasilnya positif. Kemudian masuk pada pembagian. Untuk pembagian memiliki sifat yang hampir sama dengan perkalian, namun perbedaannya adalah simbol, dan pada pembagian jika 9 dibagi dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Contoh soal operasi bilangan yang pertama, min 4 ditambah 5 sama dengan 1, 2 ditambah min 6 sama dengan min 4, 8 dikurang min 4 sama dengan positif 12, kemudian min 6 dikali min 7 hasilnya positif 42, min 8 dikali 7 negatif 56, 10 dibagi 0 tidak terdefinisi. Apa ya FEB dan KPK itu? Nah, sekarang kita membahas tentang FPB dan KPK. Yang pertama yaitu FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar antara persekutuan lainnya. Dalam menentukan FPB suatu bilangan dapat menggunakan pohon faktor dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil, atau bisa juga dengan menggunakan teknik sengkedan dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Yang kedua yaitu KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan
dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Menentukan KPK suatu bilangan juga dapat menggunakan pohon faktor. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal dari FPB dan KPK, yang mana soalnya tentukanlah FPB dan KPK dari 40 dan 72. Di sini kami menggunakan pohon faktor untuk mencari FPB dan KPK dari dua bilangan tersebut, yang mana dengan menggunakan pohon faktor yaitu membagi bilangan dengan faktor prima dari bilangan tersebut, yaitu 40 bisa dibagi 2 menjadi 20, 20 dibagi 2 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka didapat faktorisasinya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 1. Begitu juga untuk bilangan 72. Kita bagi dengan faktor prima dari bilangan tersebut. 72 bisa dibagi 2 menjadi 36. 36 bagi 2 sama dengan 18. 18 bagi 2 sama dengan 9. 9 bagi 3 sama dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Yang tadi telah didapatkan bahwa faktor dari nilai 40 yaitu 2 pangkat 3 kali 5 kali 1. 72 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Maka didapat FPB-nya yaitu ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan KPK-nya didapatkan 360. Apa ya bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Bentuk bilangan berpangkat bergantung pada bilangan pangkatnya. Bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Dengan A pangkat N adalah bilangan berpangkat, A sama dengan bilangan pokok, dan N adalah pangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya yaitu 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu sebanyak 6 kali, maka 2 pangkat 4 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 7. Yang kedua yaitu A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya yaitu 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikalikan 3, maka 4 kali 4. 4 kali 4 dikalikan 4 kali 4, maka ada sebanyak 6 kali, yaitu 4 pangkat 6. Maka terbukti yaitu 4 sama dengan pangkat 2 kali 3. Yang ketiga yaitu A per B pangkat M. Itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya yaitu 2 per 3 pangkat 3. Maka sama dengan 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Itu sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Sifat yang keempat yaitu A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya yaitu 2 kali 3 pangkat 3. Itu sama dengan 2 kali 3 kita pangkatkan sebanyak 3 kali. Maka itu dapat 2 kali 3 dikalikan 2 kali 3 kalikan 2 kali 3. Yang sejenis dapat kita satukan yaitu 2 kali 2 kalikan 3 kali 3 kali 3. Maka didapatkan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 sesuai dengan sifat yang keempat. Yang kelima yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Misalnya yaitu 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Itu duanya kita kalikan sebanyak 5 kali. Begitu juga yang di bawahnya 2 kita kalikan sebanyak 5 kali, yaitu 32 per 32 sama dengan 1. Maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang keenam yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N.
Kemudian kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan hasil 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Sesuai dengan sifat yang telah kita pelajari, maka menjadi 2 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 9 sama dengan 512. Soal yang kedua yaitu A pangkat 6, B pangkat 8, C pangkat 7 per A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4. Sesuai dengan sifat pembagian tadi, maka ya A pangkat 4, B pangkat 5, C pangkat 3. Setelah belajar beberapa materi, marilah kita pahami tentang barisan dan deret aritmatika. Kemudian kita masuk kepada barisan aritmatika. Adalah suatu barisan bilangan yang memiliki selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama dan tetap. Dengan kata lain, setiap suku pada barisan aritmatika diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambahkan bilangan yang sama. Suku ke N barisan aritmatika atau UN dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Dengan UN sama dengan nilai suku ke N, kemudian A sama dengan nilai suku pertama, dan B sama dengan beda atau selisih dua suku berurutan. Terakhir yang N yaitu banyak suku. Mari kita perhatikan contoh soalnya, yaitu suku ke-28 dari barisan aritmatika 17, 14, 11, dan 8 adalah. Maka di sini bisa diketahui A sama dengan 17, B sama dengan min 3. A yaitu suku awal, sedangkan B beda. Yang ditanya pada soal adalah U ke-28. Maka rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka U28 sama dengan 17 ditambah 28 dikurang 1 dikali min 3. Maka 17 ditambah 27 dikali min 3, 17 ditambah min 81, maka hasilnya adalah min 64. Adapun contoh soal yang kedua yaitu pada suatu barisan aritmatika suku ke-10 adalah 41 dan suku ke-5 adalah 21. Maka tentukan suku ke-125. Di sini diketahui U10-nya sama dengan 41 dan U5-nya sama dengan 21. Yang ditanya pada soal yaitu U ke-125. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, maka U10 sama dengan A ditambah 10 dikurang 1 dikali B, sama dengan A ditambah 9B sama dengan 41. Untuk 5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B, maka A ditambah 4B sama dengan 21. Kemudian kita kurangkan A dikurang A, hasilnya 0. Kemudian 9B dikurang 4B hasilnya 5B, sedangkan 41 dikurang 21 hasilnya 20. Maka B sama dengan 20 dibagi 5 hasilnya 4. Maka A sama dengan 4. Untuk U125 sama dengan A ditambah 125 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 124 dikali 4 sama dengan 501. Selanjutnya kita masuk ke materi deret aritmatika. Deret aritmatika adalah bentuk penjumlahan yang terdiri atas suku-suku barisan bilangan yang tersusun secara berurutan. Deret aritmatika biasanya dinyatakan dalam bentuk penjumlahan, sedangkan barisan aritmatika dipisahkan dengan tanda koma. Rumus deret aritmatika sendiri yaitu Sn sama dengan setengah dikali N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dengan Sn sama dengan deret aritmatika, dan A sama dengan nilai suku pertama, dan B sama dengan beda, di mana U beda adalah UN dikurang UN dikurang 1, dan N adalah jumlah suku. Kita masuk ke contoh soal deret aritmatika. Yang pertama, jika diketahui deret aritmatika 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9, hitunglah jumlah suku ke-200. Diketahui A sama dengan 1, N sama dengan 200, B sama dengan 3, dikurang 1 sama dengan 2. Di sini ditanya yaitu suku ke-200.
Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana suku ke-200 yaitu setengah dikali 200 dikali 2 dikali 1 ditambah 200 dikurang 1 dikali 2. Suku ke-200 sama dengan 200 dibagi 2 dikali 2 ditambah 199 dikali 2, yaitu 100 dikali 2 ditambah 398. Hasilnya yaitu 100 dikali 400 sama dengan suku ke-200-nya yaitu 40.000. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dapat memahami beberapa materi yang sudah kita pelajari. Terima kasih semua. Assalamualaikum.